Jadi hidup ini jangan dibuat main-main. Kehidupan ini permainan, tapi kita yang hidup, jangan jadikan hidup ini main-main. Kalau kita main-main sama saja dengan benda-benda lain. Sementara manusia memegang amanah Allah. Dicipta, dikasih tahu oleh Allah, aku ciptakan kamu untuk ibadah. Maka di sini walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu nggak mau ngerti, nggak paham. Aneh, hidup ini cuma buat main-main. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan manusia itu main-main? Tidak, serius Allah ciptakan, ada maksudnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya untuk dimintakan pertanggungjawaban. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Makanya selalu kita bilang inna lillahi, kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Apakah kalian mengira kami menciptakan kamu itu main-main? Jadi Allah ciptakan kita ini maksudnya ada maksud dan tujuannya. Allah ciptakan langit dan bumi itu ada maksudnya. Bukan asal cipta. Bukan asal dibikin. Semua itu ada maksud dan tujuannya. Di ayat sini ditafsirkan illa bisababil haq alladhi huwal iman wa ta'ah wal ba'ath wal jaza, yaitu keimanan, ketaatan, kebangkitan, dan balasan. Artinya dunia, alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud yang jelas. Manusia itu dicipta dengan ayat, dicipta dengan tujuan sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu yang disebut dengan iman. Jadi Allah mau lihat siapa di antara manusia yang dicipta ini yang mau beriman dan yang tidak memilih iman. Allah berikan juga kepada kita hakul ikhtiar untuk beribadah atau bermaksiat. Dan itu semua nanti ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Akibat yang penuh dan sempurna atau balasan sempurna dari ketaatan, yaitu nanti akan mendapatkan surga. Yang tidak mau taat nanti balasannya adalah neraka. Jadi intinya untuk satu kebenaran Allah ciptakan kita itu ada maksud tujuan yang benar. Jadi hidup ini jangan dibuat main-main. Kehidupan ini permainan, tapi kita yang hidup jangan jadikan hidup ini main-main. Kalau kita main-main sama saja dengan benda-benda lain. Sementara manusia memegang amanah Allah. Dicipta, dikasih tahu oleh Allah, aku ciptakan kamu untuk ibadah. Ibadah bukan berarti sholat saja, maksudnya menjalani perintah-perintah Allah. Melakukan kebaikan, kemaslahatan. Maka di sini walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia itu nggak mau ngerti, nggak paham. Aneh, hidup ini cuma buat main-main. Bahkan kalau yang namanya buat main-main itu serius manusia. Kalau buat ibadah malah dibalik. Ibadah jadi buat ibadah kalau sempet, kalau lagi mau. Tapi kalau main-main serius. Apaan aja Bu yang jenisnya main-main itu serius. Hiburan orang dibikin serius. Yang nggak punya duit, pengen jalan-jalan, pengen ngumpulin duit, serius. Gitu. Diajak nabung buat ngorban mah enggak. Bisa begitu.
Kalau buat ibadah males, gitu. Kalau buat main-main nggak ada malasnya. Ngaji libur, libur mulu, sesempatnya. Tapi kalau nonton bola tuh bapak-bapak jam 2 malam bangun nggak tuh? Tuh, serius. Padahal tibang nonton bukan main itu. Nah, semua yang dicipta itu nanti akan berakhir. Semua ada batasnya, termasuk semesta ini ada batasnya. Batasnya itu namanya kiamat. Hari akhir sebutnya ya, yaumul akhir. Kadang disebut hari kiamat karena setelah hari akhir nanti manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasannya masing-masing. Kapan itu? Ya nanti setelah kiamat. Setelah kiamat, tiupan pertama dunia ini hancur, semesta ini binasa. Tiupan pertama namanya an-nafkhah al-ula. Tiupan pertama malaikat Israfil, dunia ini berakhir. Kemudian nanti 40 tahun setelah itu, tiupan yang kedua, an-nafkhah ats-tsaniyah. Manusia dihidupkan kembali. Lalu manusia hidup minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka nanti akan bergerak untuk menghadap kepada Allah. Yuhsyarun, akan digiring mereka ke satu tempat namanya mahsyar. Disitulah keadilan Allah akan ditegakkan seadil-adilnya. Nah, di sini lanjutan ayatnya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah dijanjikan bagi mereka semua. Waktu yang telah ditetapkan Allah. Semua kita nanti akan dibangkitkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Disitulah nanti ditegakkan keadilan dan dipisahkan bainal muti, antara orang yang taat ya, dan orang-orang yang ahli, bainal asi wal muti, antara yang maksiat dan yang taat. Kalau di surah Yasin kita ketemu ayatnya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ibu kan pernah saya suruh ngewirid, pernah saya suruh ngewirid Widul Latif nggak Bu? Udah, cuma nggak denger, nggak dikerjain. Udah kan? Al-Wirdul Latif itu di depan tuh ayatnya bunyinya begitu. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan manusia itu main-main? Tidak, serius Allah ciptakan, ada maksudnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maksudnya untuk dimintakan pertanggungjawaban. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Makanya selalu kita bilang inna lillahi, kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ya, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Abas itu main-main. Udah? Itu ayatnya. Baca sendiri. Ada terjemahnya enggak? Iya, apakah kamu sekalian mengira kami ciptakan kamu itu main-main? Jawabnya tidak main-main. Jadi kalau tidak main-main apa maksudnya? Ada nggak tujuannya? Ada. Di Quran ada lagi ayatnya. Tanya sama Allah. Untuk apa saya dicipta? Itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat. Yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa itu ya?
Az-Zariyat mana? Surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat pakai zal. Az-Zariyat ayat 56. Kan populer banget itu ayat, Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum. Belum ketemu ayatnya. Ma uridu minkum min rizkin wa ma uridu minhum ayyutaimun. 56 sama 57. 58. Udah? Ya lama nenek nyari. Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi apa maksud kita dicipta oleh Allah? Ya untuk ibadah. Ibadah itu apa? Mentaati Allah. Bentuknya kayak apa? Melakukan semua perbuatan, ucapan, perbuatan kita harus berkesesuaian. Ya, harus menyesuaikan dengan apa yang Allah perintah. Kata Allah, ma uridu minhum mir rizkin. Ya, tidak aku menginginkan dari mereka bagian rizki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku tidak menginginkan mereka memberikan aku makan. Allah nggak minta dibalas. Allah ciptain kita hidup bersenang-senang dengan fasilitas yang ada, nggak pernah bayar. Numpang di rumah orang kita ngontrak, bayar, nggak bayar diusir nggak? Di bumi ini diusir nggak kita sama Allah? Agak. Bayar kontrakan nggak sama Allah? Agak. Tuh listrik tuh, matahari nyala, ya. Napas kita oksigen, bayar nggak? Gratis, serba gratis, bahkan dikasih semua yang kita butuhin itu sama Allah. Cuma suruh tunduk 5 menit aja romannya. Lebih doyan makan aja, makan mulu. Garas saja garas. Allah singgung tuh kita dengan kata-kata ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Bahkan kata Allah, innallah war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan kepada kalian itu rezeki. Kita nggak bayar sama Allah, Allah yang kasih semua. Emang ada pajaknya tuh? Napas, ada nggak pajaknya? Makanya jangan bilang kita ini susah kalau nggak punya duit. Sekali-kali jalan harus ke rumah sakit sono, orang lagi cengap-cengap pakai oksigen. Hah? Berapa duit oksigen? 2 juta sih, ya. 2 juta, 3 juta napas doang tuh. Bayar tuh. Nanti bayar nggak tuh napas tuh? Kuatnya tarik napas nanti, nggak bayar. Jadi walaupun nggak punya duit, badan sehat, alhamdulillah. No, duitnya banyak. Barang ngosan di rumah sakit, mau begitu, tuker nasib mau. Dia kasih banyak duit tapi nggak bisa napas, mau. Maunya duit mau napas. Mau duit mau napas. Dua-duanya. Nih.